Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kakak Prasetya. Di sini saya akan membahas materi bab ke-15 yaitu basic configuration. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, lalu konfigurasi IP address, tricks about CLI, IP service, router login management user, dan groups. Di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah hostname-nya, teman-teman. Di sini kita buka Pinet. Kalau usah kita bisa ke Winbox saja. Nah, di sini teman-teman bisa ke untuk konfigurasi hostname itu ada dua cara. Kita akan pakai GUI terlebih dahulu. Di sini ke sistem, lalu ke identity. Dan di sini kita bisa ubah namanya menjadi kakak saja, teman-teman. Apply, lalu OK. Nah, lalu di sini teman-teman bisa menggunakan CLI juga dengan cara ke new terminal. Nah, terus di sini Ctrl C saja karena tidak ada password. Lalu ketik sistem, lalu identity. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa masukkan set name, lalu nama yang kalian inginkan ya, teman-teman. Misalnya saya RBKK seperti ini, teman-teman. Lalu kita bisa print. Nah, di sini nama saya sudah terganti ya, teman-teman, RBKK seperti itu. Lanjut kita ke materi yang berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang konfigurasi IP address ya, teman-teman. IP address itu bisa dikonfigurasi menggunakan GUI dan CLI. Di sini saya akan menggunakan GUI terlebih dahulu. Untuk GUI ya caranya sama, kita ke IP lalu ke addresses. Nah, di sini kita bisa tambah saja IP-nya. Kita akan memakai ether 1 ya, 92.168.2/24. Jangan lupa tambah prefix lalu apply lalu OK saja. Oke, di sini sudah tersedia IP-nya ya, teman-teman, IP saya. Terus kita akan coba untuk yang klien ya, teman-teman. Dan saya akan mengkonfigurasi IP address secara klien ya. Kita ke terminal, terus kita bisa Ctrl C saja. Lalu kita lihat dulu interface print. Nah, di sini yang sudah terisi IP itu ether 1 dan ether 2. Di sini saya akan menambahkan IP yang isinya itu ada di ether 3 ya, teman-teman. Di sini bisa IP address lalu address lalu tambahkan IP-nya 192.168.77.2. Kalau saya seperti ini, lalu jangan lupa prefixnya, lalu spasi interface sama dengan ether 3 seperti ini. Lalu kita bisa enter, lalu kita print. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, IP yang telah kita tambahkan, yaitu 192.168.77.2 yang berada di interface ether 3. Di sini untuk hapus kita bisa menggunakan remove. Jadi sepertinya, teman, saya akan menghapus IP yang baru saya buat, remove number 2 seperti ini. Lalu saya enter, lalu kita cek lagi. Nah, di sini sudah saya hapus ya, teman-teman, IP-nya yang saya baru buat tadi. Dan di sini juga bisa mengenable dan disablekan IP ya, teman-teman. Kalau di GUI, teman-teman bisa ke sini saja IP lalu addresses. Nah, di sini teman-teman bisa yang ini saja untuk disable enable-nya ya, teman-teman. Ini misal untuk enable ya, kalau yang ini disable. Kalau untuk klien, teman-teman bisa ketik disable
number 1 seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa enter, lalu kita bisa cek saja print. Nah, di sini ada tanda X-nya ya teman, yaitu yang berarti menandakan disable. Kalau untuk enable-nya tinggal ganti perintahnya saja, enable number 1. Sini. Oke, seperti itu saja materi kali ini. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini saya akan bercontoh untuk pengganti IP pada Ether 2 ya teman-teman. Misalnya di sini saya mempunyai IP pada Ether 2 itu 192.168.88.2. Nah, di sini saya ingin menggantinya teman. Di sini kita bisa ketik set satu address, lalu kita bisa sama dengan, lalu kita beri saja IP yang ingin kita gunakan 192.168.88 saja, 77.2. Jangan lupa untuk prefixnya ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita bisa print saja dan IP-nya sudah terganti ya teman-teman, seperti itu. Lanjut kita akan ke materi yang berikutnya. Nah, di sini untuk materi tips and tricks about CLI, di sini saya akan kasih trik dan tips untuk shortcut konfigurasi pada terminal ya teman-teman. Di sini yang pertama itu misalnya kita ini kan masih pada menu IP address. Nah, teman-teman bisa ketik saja agar kita kembali pada menu utama ya teman-teman, seperti itu. Di sini kita akan coba masuk ke sistem identity ya teman-teman, sistem lalu identity. Nah, di sini sudah. Nah, di sini kita itu ingin kembali ke menu sistemnya saja. Caranya teman-teman bisa ketik .2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita sudah kembali ke sistemnya. Misalnya kalian ingin mempercepat ketikan atau komenannya itu, teman-teman bisa ini, misalnya saya ingin ke interface ya. Cukup teman-teman menggunakan in saja ya teman-teman, seperti ini. In. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu interface seperti itu. Di sini juga ada fitur tanda tanya. Nah, kita akan mengetahui isi dari fitur dalam itu apa saja. Sebenarnya saya akan masuk ke sistem dulu ya teman-teman. Sistem tanda tanya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa sistemnya seperti Capman, Beep, Console, Delay, Fix, dan lain sebagainya. Di sini saya akan masuk ke dalam menu yang ada pada sistem, yaitu history ya teman-teman. Kita bisa sistemnya itu, lalu kita history print saja, history print ini ya teman-teman. Nah, di sini terdapat isi dari history ya teman-teman, seperti itu. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu device dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. IP service lab disable semua service kecuali SSH dan Winbox, merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port, login kembali ke router menggunakan yang sudah dirubah. Di sini kita praktek saja untuk IP service ya teman-teman. Di sini kita ke Winbox kita. Di sini saya harus menjelaskan ulang kenapa harus mengganti port SSH kita atau Winbox kita. Alasannya itu untuk keamanan ya teman-teman. Sini kita bisa masuk ke IP service ini ya teman-teman. Nah, di sini kita disable semuanya kecuali SSH dan Winbox. Ini kita disable saja semuanya. Nah, di sini saya sudah mendisable ya teman-teman. Kita akan coba saja
menggunakan telnet ya teman-teman, kita akan masuk menggunakan command prompt. Command prompt seperti ini ya teman. Kita bisa telnet, lalu IP kita 192.168.18.35. Apakah bisa ya teman-teman? Nah di sini itu tidak bisa ya teman-teman, karena kita sudah disable telnetnya seperti itu. Lalu kita bisa silang saja, lalu kita akan ubah port SS nya menjadi 9022 ya teman-teman. 9022, dan untuk inboxnya 3000 ya teman-teman. Apply, oke. Apply, oke. Nah di sini teman-teman bisa masuk ke ini ya teman-teman, putih. Kita akan coba 192.168.18.35. lalu untuk portnya 9022. Kita bisa open saja. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman, kita bisa sub saja, dan kita sudah bisa menekan untuk remote dari putih ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke Winbox lagi, menggunakan port yang sudah kita ganti ya teman-teman. Di sini kita bisa silang saja. Nah di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox lagi. Nah di sini untuk menambah, untuk misal portnya diganti, teman-teman bisa tambah -2 lalu 3000 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa connect saja. Nah di sini sudah berhasil, saya sudah masuk ke Winbox-nya. Di sini teman-teman jangan lupa untuk mendefaultkannya kembali dan mengenable semuanya ya teman-teman. Service kita enable, apply, oke. Apply, oke. Nah seperti itu kita sudah menggantinya secara default ya teman-teman. Lanjut kita ke materi yang berikutnya. Baik, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu router OS login management. Router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsol serial, terminal, telnet, SSD, dan lain sebagainya. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua opsi, yaitu local database dan root user server. Manajemen user dapat dilakukan dengan cara grup, yaitu profil pengelompokan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Untuk usernya merupakan untuk login, username, dan password dari suatu user. Di sini kita akan menyeting user siapa saja yang bisa masuk ke router OS kita. Di sini teman-teman bisa keluar dulu, lalu kita masuk ke Winbox-nya. Nah di sini teman-teman bisa ke sistem, lalu pilih yang user. Nah di sini teman-teman bisa edit dulu ya teman-teman. Di sini untuk namanya kakak saja, untuk grupnya itu full ya teman-teman. Nah ini untuk allowed addressnya 00 saja, lalu kita masukkan password, lalu kita bisa apply, lalu oke ya teman-teman. Nah di sini untuk admin kita bisa disablekan terlebih dahulu, lalu kita akan coba enable yang kakak ya teman-teman. Oke, kita akan coba login ulang. Nah di sini teman-teman bisa hapus saja karena port kita sudah default.
kita masuk saja KK 1 2 3 4 5. Oke, kita bisa connect dan di sini sudah masuk ya teman-teman. Seperti itu caranya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di MikroTik, yaitu ada full, read, dan read permission. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan ya. Di sini langsung saja kita bisa praktekkan. Masuk ke sistem lalu user ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enablekan saja, lalu kita tambah lagi ya teman-teman. User 1 untuk grupnya itu kita read saja, kalau address 0 saja, lalu kita masukkan buat passwordnya. Lalu apply, lalu oke. Kita akan coba. Nah, di sini saya menekan user 1 ya teman-teman. User 1. Oke, kita sudah berhasil connect ya teman-teman. Tapi untuk permission rate itu teman-teman tidak bisa mengkonfigurasi ya teman-teman. Di sini kita bisa misal ke IP addresses, kita akan coba tambah IP itu tidak bisa ya teman-teman. Seperti itu. Lalu kita akan coba yang rate-nya sistem user. Sebentar, kita keluar dulu ya teman-teman menggunakan defaultnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa sistem user lalu pilih yang read ya teman-teman. Nah, di sini usernya 2 saja ya teman-teman, kita pakai user 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk rate-nya kita bisa apply lalu oke saja, lalu kita akan coba login ulang. User 2 connect. Nah, di sini sudah berhasil ya teman. Kalau untuk read itu teman-teman bisa melakukan konfigurasi. Nah, seperti ini ya teman, ada tanda plusnya, yang read tadi tidak ada tanda plus. Mungkin segitu saja untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.